Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil buku pilihan saya yang berjudul Rasi Bintang. Konstelasi atau rasi bintang adalah kumpulan bintang yang dapat kita lihat seperti bentuk-bentuk tertentu di langit dan setiap bentuknya diberi nama. Namun, tidak semua rasi bintang dapat kita lihat loh. Ada beberapa yang hanya bisa dilihat di belahan bumi bagian utara, contohnya rasi bintang Ursa Major, dan ada beberapa yang hanya bisa dilihat di belahan bumi bagian selatan, contohnya Crux. Nah, teman-teman tahu nggak sih penyebabnya apa? Hal ini disebabkan karena bumi bergerak dalam orbitnya mengelilingi matahari. Jadi, rasi bintang yang ada di negara Indonesia tentu akan berbeda dengan rasi bintang yang ada di langit negara Jepang, Korea, Filipina, dan sebagainya. Tapi teman-teman penasaran gak sih gimana sejarah terbentuknya rasi bintang itu? Berdasarkan mitologi Yunani, rasi bintang atau dikenal juga dengan nama zodiak merupakan sesuatu yang sakral saat itu. Karena menurut mereka, zodiak-zodiak ini merupakan inkarnasi dari dewa-dewa pada zamannya. Sehingga dari masing-masing zodiak tersebut memiliki cerita sejarah asal-muasal yang cukup menarik bila diikuti. Tidak ada yang mengetahui secara pasti nih, kapan, di mana, dan oleh siapa rasi bintang ditemukan dan dibentuk. Namun, diperkirakan sekitar abad ke-5, seorang astronom Yunani bernama Ptolemeus mendaftarkan ada 48 rasi bintang. Sedangkan berdasarkan International Astronomical Union, pada tahun 1928 meresmikan ada 88 rasi bintang. Dari 48 rasi bintang yang tadi, menurut mitologi Yunani, ada 12 yang diantaranya adalah rasi bintang yang membentuk zodiak yang saat ini kita kenal. Saya ingin tahu dong teman-teman di sini rasi bintangnya apa sih? Nah, yang teman-teman tadi sebutkan merupakan macam-macam dari zodiak. Dari setiap zodiak-zodiak tersebut memiliki kisah-kisah tersendiri di dalamnya. Saya akan menjelaskan 3 rasi bintang atau zodiak. Yang pertama ada Gemini. Simbol ini berasal dari tokoh mitologi Yunani yaitu Castor dan Pollux. Mereka adalah kakak beradik kembar yang berasal dari ibu yang sama namun berbeda ayah. Ayah Castor bernama Tyndarus, sedangkan ayah Pollux bernama Dewa Zeus. Sebagai darah daging Zeus, Pollux dijadikan abadi. Hubungan Castor dan Pollux sangatlah erat. Mereka tampan dan sama-sama suka berpetualang. Ketika dewasa, Castor dikenal sebagai penunggang kuda yang hebat. Sedangkan Pollux dikenal sebagai seseorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat terjadi peperangan, Castor gugur. Hal tersebut membuat Pollux putus asa dan meminta Zeus untuk mencabut keabadiannya agar ia bisa meninggal. Namun, Zeus menolak hal tersebut dan membuat mereka bersama selamanya sebagai rasi bintang kembar, yaitu Gemini. Berdasarkan sifatnya, orang yang rasi bintangnya Gemini sangat suka menyibukkan diri. Ia memiliki banyak tujuan yang ingin dicapainya, serta suka melakukan berbagai aktivitas. Hal tersebut membuat ia memiliki banyak teman. Kedua, ada Capricorn. Memiliki kisah yang dimana dahulu Zeus, atau raja para dewa dan manusia, dititipkan oleh ibunya saat ia baru saja lahir ke peri kambing bernama Amaltheia untuk mengasuh Zeus. Karena takut suaminya Krono akan memakannya bila ia marah, Zeus dibesarkan Amaltheia dengan penuh kasih sayang. Setelah Zeus menjadi raja dari para dewa, Zeus mengubah tanduk Amaltheia menjadi tanduk yang dapat memberikan segalanya dan membandingkan sosok Amaltheia dengan rasi bintang Capricorn. Orang yang rasi bintangnya Capricorn dikenal dengan sifat baik hati serta dikenal cerdas dan mampu berpikir jernih ketika dihadapkan dalam situasi sulit. Ketiga, ada Scorpio. Kisah ini berdasarkan mitologi tentang kesombongan Orion sebagai pria tertampan dan tertinggi yang pernah ada. Orion dengan lantang mengatakan bahwa dirinya dapat mengalahkan semua makhluk yang ada di bumi.
Kesombongannya membuat Dewi Bumi, yaitu Gaia, mengirim seekor kalajengking untuk mengalahkan Orion. Orion tewas tersengat racun kalajengking. Kemenangan dari kalajengking tersebut membuat Gaia menempatkannya di rasi bintang sebagai Scorpio. Orang yang rasi bintangnya Scorpio memiliki sifat yang intuitif atau melakukan sesuatu berdasarkan apa yang ia pikirkan. Selain itu, ia juga ambisius dan dikenal sebagai sosok yang sangat menghargai persahabatan. Ternyata, rasi bintang juga bisa bermanfaat loh, pertama sebagai penunjuk arah. Orang Yunani kuno dahulu percaya bahwa jika kita menuju arah utara, biasanya ditandai dengan adanya rasi bintang Ursa Major. Lalu di arah barat, kita akan menjumpai rasi bintang Orion yang terdiri dari 3 bintang kembar sejajar yang bentuknya menyerupai sabuk Orion. Di arah selatan ada rasi bintang Crux yang bentuknya menyerupai ikan pari atau layang-layang. Sedangkan di arah tenggara terdapat rasi bintang Scorpio yang bentuknya menyerupai kalajengking dan sedikit sulit untuk dicari karena rasi bintangnya cukup banyak. Namun karena ia selalu berada di arah tenggara, ia dijadikan sebagai penunjuk arah tenggara. Kedua, sebagai penentu musim. Jika musim berbeda, maka rasi bintang yang muncul di langit pun juga berbeda. Biasanya musim dingin ditandai dengan munculnya rasi bintang Orion, dan datangnya musim panas atau musim semi ditandai dengan munculnya rasi bintang Triangulum atau segitiga. Ketiga, membantu pertanian. Dahulu, nenek moyang kita dapat membaca rasi bintang untuk menentukan kapan ia akan menabur benih dan kapan panen harus dilakukan. Hal tersebut dapat mereka ingat sebab ada suatu pola khusus dari rasi bintang. Nah, pola khusus tersebut adalah rasi bintang Orion yang memudahkan mereka untuk mengingatnya. Namun, seiring berkembangnya zaman, para petani sudah meninggalkan tradisi ini. Mereka lebih memilih menggunakan kalender sebagai tempat merencanakan pertanian. Keempat, navigasi kapal. Baik di zaman dahulu maupun sekarang, seorang kapten kapal harus bisa menggunakan rasi bintang sebagai navigasi untuk kapalnya. Sebab dahulu membaca rasi bintang perlu dilakukan karena belum ada alat secanggih seperti sekarang. Jadi, bila alat navigasi sedang rusak, kita bisa menggunakan rasi bintang penunjuk arah seperti Ursa Major, utara, Orion, barat, Crux, selatan, dan Scorpio, timur atau tenggara. Kelima, penolong bagi para pendaki gunung. Seorang pendaki gunung diwajibkan mampu membaca tanda-tanda alam, salah satunya rasi bintang. Hal ini dibutuhkan agar mereka tidak tersesat ketika berada di tengah-tengah hutan ataupun di puncak gunung. Jadi, kalau kita tersesat, kita bisa menggunakan rasi bintang penunjuk arah yang tadi, seperti Ursa Major, utara, Orion, barat, Crux, selatan, dan Scorpio, timur atau tenggara. Tapi teman-teman tahu nggak sih, menurut Islam, hukum percaya zodiak atau rasi bintang itu apa sih? Mendapatkan ramalan zodiak saat ini, tidak perlu lagi harus datang ke orang pintar atau paranormal. Hanya dengan mengetik dari ponsel saja, kita bisa mengetahui ramalan zodiak. Banyak hal-hal menarik yang bisa ditemukan dalam suatu ramalan zodiak, seperti percintaan, karir, keuangan, sifat, dan lain-lain. Informasi semacam ini memang sudah lama ada, dan tak sedikit yang mempercayainya. Pada dasarnya, mempercayai suatu ramalan tidak dibenarkan sebagai seorang muslim. Bahkan, jenis ramalan masuk dalam kategori syirik. Dalam Islam, percaya ramalan itu dilarang atau haram. Menurut Al-Dhahabi, percaya dengan ramalan zodiak termasuk dosa besar dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 65 yang artinya, katakanlah Muhammad, tak ada sesuatu pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Oleh karena itu, seseorang yang mempercayai zodiak
dianggap mendatangi dukun sehingga sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hal ini berdasarkan pada hadis yang mengatakan barang siapa yang datang ke tukang ramal lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Itulah presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.